Diduga karena sakit hatilah, Egy mengajak teman-temannya di geng motor untuk memberi pelajaran kepada orang yang sudah membuatnya merasa terhina. Merasa tidak terima dengan penolakan cintanya dan juga sikap kasar dari gadis yang disukainya, ia pun bersama teman-temannya keterusan melakukan penganiayaan yang berujung hilangnya nyawa kedua korbannya. Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku ya. Kali ini aku mau cerita tentang sebuah peristiwa penghilangan nyawa yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Peristiwa menyedihkan yang menimpa sepasang kekasih yang usianya kala itu terbilang masih sangat muda, yaitu 16 tahun. Peristiwa ini termasuk salah satu peristiwa terkeji menurut aku ya, karena para pelakunya seolah tidak punya hati nurani lagi saat itu. Makanya sampai bisa bertindak sekejam dan sejauh itu. Gimana kisah lengkapnya? Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Hari itu Sabtu 27 Agustus 2016, seorang gadis bernama lengkap Vina Dewi Arsita atau yang akrab disapa Vina, bermaksud menghabiskan malam minggu bersama kekasihnya. Ya, selayaknya muda-mudi yang sedang kasmaran pada umumnya lah. Kekasihnya itu bernama Muhammad Rizky Rudiana yang sehari-harinya biasa dipanggil Eki. Malam itu dengan berboncengan naik motor, Eki dan Vina memutuskan untuk berkeliling kota menikmati malam bersama dengan teman-teman Eki, yang kebetulan adalah anggota salah satu geng motor di kota Cirebon, kota asal mereka dan juga kota tempat terjadinya peristiwa mengenaskan ini. Mereka begitu menikmati jalan-jalan mereka saat itu, meskipun hari sudah terbilang cukup larut. Sampai akhirnya pada saat mereka melintas di depan SMP 11 Kali Tanjung yang saat itu sedang sepi, tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak mereka kenal melempari mereka dengan batu entah dari mana. Karena menyadari situasi yang berbahaya itu, mereka pun melarikan diri sesegera mungkin dari tempat itu. Tapi gerombolan geng motor yang tadi menyerang mereka itu ikut mengejar mereka, sehingga motor yang mereka kendarai terpisah dari teman-temannya yang lain. Dan seperti memang sengaja mengejar mereka berdua, geng motor berjumlah personil 11 orang ini terus mengejar Eki dan Vina sambil berusaha untuk membuat keduanya terjatuh. Usaha mereka berhasil. Kedua korban ini pun jatuh tersungkur setelah dipepet dan juga dipukul menggunakan bambu. Setelah terjatuh inilah kedua korban dibawa ke sebuah tempat sepi di Jalan Perjuangan di depan SMP Negeri 11 Cirebon yang tadi sempat mereka lewati. Di tempat inilah kedua korban dianiaya tanpa ampun menggunakan bambu dan batu. Bahkan saat kondisi keduanya ini terlihat sudah tidak berdaya pun, para pelaku masih dengan membabi buta memukul dan menganiaya kedua korban. Belum puas dengan hal itu, pelaku yang berjumlah 11 orang ini pun mencabuli Vina secara bergiliran dalam kondisi yang sedang meregang nyawa saat itu di samping Eki. Jahat sekali kan perbuatan mereka ini. Sebenarnya ada kronologi detail yang diceritakan tentang bagaimana kejamnya kedua korban ini dianiaya saat itu, terutama terhadap si korban wanita. Mulai dari pemukulan menggunakan bambu, membenturkan kepala korban ke aspal dan juga motor, melindas beberapa bagian tubuhnya, sampai memukul menggunakan balok kayu yang mengakibatkan luka lebam, luka menganga, dan juga patah tulang yang akhirnya merenggut nyawanya. Tapi rasanya terlalu keji untuk menceritakan semua detail itu di sini. Jadi kita skip saja, oke? Nah, setelah melakukan semua tindakan keji itu,
Para pelaku ini membuat alibi dengan membawa tubuh kedua korban berikut kendaraan mereka ke Jalan Layang, Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, dan meletakkannya di sana begitu saja. Mereka lalu membuat skenario seolah-olah keduanya adalah korban kecelakaan lalu lintas. Keesokan harinya, seorang pengendara yang melintas di jalan layang itu melihat kedua korban yang tergeletak di sana. Orang itu pun menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan apa yang dilihatnya. Saat pihak kepolisian datang, sebenarnya ada sedikit kecurigaan dari ditemukannya kedua jasad korban ini. Tetapi waktu itu pihak kepolisian tidak menyampaikannya begitu saja karena belum didapati bukti-bukti lain yang mendukung. Dan dengan tetap mendalami kecurigaan itu, jasad keduanya ini tentu saja harus segera dicari tahu dari mana asalnya dan dikembalikan ke pihak keluarga untuk dapat dimakamkan dengan layak. Kepada pihak keluarga, pihak kepolisian melaporkan bahwa Vina dan Eki menabrak tiang listrik dan trotoar di jembatan layang, sehingga kondisi keduanya saat ini mengalami luka yang sangat parah di bagian kepala, tubuh, dan juga kaki. Keluarga korban tentu saja seperti tersambar petir di siang bolong, karena buah hati mereka yang semalam baik-baik saja, pagi ini diantarkan kepada mereka dalam keadaan tidak lagi bernyawa. Dengan berusaha ikhlas menerima kenyataan sebagai sebuah takdir, meskipun ada juga anggota keluarga yang merasa janggal dengan kepergian korban, kedua keluarga ini pun memakamkan jasad Vina dan Eki di tempat terpisah. Jasad Vina dimakamkan di TPU Kisangu, Desa Jadimulya, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sedangkan jasad Eki dimakamkan di TPU Mawar, Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Dengan melihat banyaknya luka janggal di tubuh kedua korban ini, dan ditambah dengan keterangan teman-teman korban yang berhasil menyelamatkan diri dari kejaran geng motor semalam, polisi akhirnya mendapat keterangan bahwa mereka saat itu sedang dikejar oleh geng motor lain yang menjadi incaran polisi sejak lama sebetulnya. Hal itulah yang akhirnya membuat polisi melakukan penyelidikan lebih jauh, karena sepertinya keduanya ini adalah korban penghilangan nyawa, bukan kecelakaan seperti yang diskenariokan. Sampai akhirnya pada tanggal 31 Agustus 2016, berdasarkan bukti-bukti yang ada dan juga keterangan para saksi, termasuk hasil visum yang menyatakan bahwa luka korban ini, terutama Vina, bukanlah luka karena kecelakaan. Polisi akhirnya menangkap 8 orang pelaku yang merupakan anggota geng motor. 8 orang itu adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, Sudirman, Supriyanto, dan 1 orang lagi berinisial ST yang saat itu masih berusia 16 tahun alias masih di bawah umur. Tapi kan tadi pelaku itu berjumlah 11 orang kan? Nah ini yang baru tertangkap baru 8 orang. Berarti masih ada 3 pelaku lagi yang belum tertangkap. Itu sebabnya kasus ini masih menjadi PR untuk pihak kepolisian saat itu. Hanya saja sampai 8 tahun berlalu, kasus ini belum juga memberikan hasil yang tuntas. Malahan kasus ini sudah hampir tenggelam kabar beritanya. Sampai pada tanggal 8 Mei 2024 kemarin ini, kasus ini kembali jadi viral dan jadi perbincangan hangat di mana-mana karena tayang di layar lebar sebuah film dengan judul Vina Sebelum 7 Hari yang diangkat berdasarkan kisah nyata penghilangan nyawa Vina dan Eki. Film ini dibuat berdasarkan kesaksian dari suara yang diduga itu adalah roh dari Vina yang merasuki temannya bernama Linda. Di mana suara dari roh itu menceritakan kronologi terjadinya peristiwa naas yang terjadi
dalam versi Vina sebagai korban. Film inilah yang pada akhirnya membuat pihak kepolisian kembali dihadapkan dengan PR mereka dari kasus ini, sekaligus memberi keberanian kepada keluarga korban untuk menceritakan dan meminta keadilan yang seadil-adilnya untuk keluarga mereka yang sudah tiada ini. Lalu bagaimana dengan hukuman untuk para pelaku yang sudah tertangkap? Untuk 7 orang pelaku yang sudah tertangkap, pengadilan menjatuhkan hukuman seumur hidup berdasarkan jeratan pasal 338, 351, 170, dan 285 KUHP dengan ancaman penganiayaan dan pemerkosaan serta Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara satu pelaku dengan inisial ST yang saat itu masih berusia 16 tahun dijatuhi hukuman 8 tahun 3 bulan, mengingat ia yang masih di bawah umur saat itu. Itu artinya saat ini tersangka dengan inisial ST tersebut sudah bebas dari hukuman yang diberikan padanya. Sampai saat ini kelanjutan kasus mengerikan yang menimpa Vina dan Eki ini masih terus didalami dengan sangat serius. Karena mengingat masih ada 3 pelaku yang masih belum tertangkap. Malah salah satunya disebut-sebut sebagai otaknya. Kita kawal terus ya perkembangan peristiwa ini. Semoga keadilan untuk almarhum Eki dan juga almarhumah Vina segera dapat ditegakkan. Kasusnya segera bisa dipecahkan sampai tuntas dan pelakunya ditangkap serta dijatuhi hukuman yang setimpal dan seadil-adilnya. Tetap jaga lisan dan sikap kita dimanapun kita berada, sobat. Karena kita tidak pernah tahu isi hati seseorang. Jangan sampai karena sesuatu yang mungkin sifatnya sepele, malah berakibat pembalasan dendam yang tidak berujung. Sekian dulu pojok misteri dari Voice Story kali ini. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian cerita ini. Dan sekiranya ada tambahan informasi dari kalian untuk melengkapi cerita kali ini, silahkan banget tinggalkan jejak komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Juga tekan lonceng notifikasinya untuk terus mendukung channel ini supaya terus berkembang lagi ya. Sampai jumpa di Voice Story berikutnya. Bye!